Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Yesus. Ini saya di panggung ini paling ganteng. Padahal ya nggak jelas gitu. Ini Pak Anwar sekarang pintar baca apa namanya pantun. Padahal paling pintar baca atau menyanyikan jula-juli. Waktu itu beliau menyanyikan jula-juli yang saya buat, tapi beliau menyampaikan, Bang, ini tak wajah pindah ke Brunei, bukan cuma di Kalimantan tentang. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, yang saya hormati Pak SSDN, para pejabat utama, para hadirin, dan juga Prof. Angel dan moderator. Tadi sudah banyak disampaikan. Saya mungkin melihat dari sudut pandang lain. Yang pertama, saya apresiasi supaya budaya nulis ini ada di polisi. Orang membuat akronim polisi itu opo-opo ditulisi. Dengan orang nulis jadi polisi kui pol-pole ngapusi. Maka harus menulis. Saya pernah datang ke seminari di Bajawa sana. Di situ ada dinding yang tertulis verba volant scripta manet. Omongan atau kata-kata itu akan cepat menguap, sedangkan tulisan itu akan lebih permanen. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa membaca tulisan-tulisan para filsuf zaman sebelum Masehi karena sudah ditulis. Kita ada kitab-kitab itu karena ditulis. Menulis adalah membuat keabadian. Karena orang yang tidak menulis, ini kata orang dia teman-teman, sepandai apapun, kalau dia tidak menulis, tidak belajar sastra, dia hanya segolongan monyet yang cerdas. Jangan marah sama saya, ini kata-kata perang. Bapak Ibu saudara sekalian, memang saya tadi sampaikan Pak Asas ini memang harus ditradisikan. Menulis ini ya gampang-gampang angel, gitu ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Prof. Angel tadi. Buku ini oke untuk kalangan akademisi, golongan tertentu ya. Tapi kita harus juga mendidik ada 400.000 polisi yang ada di mana-mana. Mungkin saya juga setuju, Prof, untuk dijabar kecil-kecil pendek-pendek. Mungkin di antara saudara sekalian juga sebel. Tiap hari ada itu misalnya CDN, banyak pagi, siang, sore, malam. Saya ingin bukan kayak profesor yang tiba-tiba tidak. Saya hanya kepengen seperti Pak Tino yang mengajarkan anak-anak, yang mengajarkan orang-orang yang atau polisi-polisi di level bawah, supaya mereka ini juga mengenyam pengetahuan. Karena sekarang era online, kalau saya mengajar di kelas, paling maksimal 100-200 orang sudah mengal. Tapi secara online, itu akan lebih memudahkan sampai kemana-mana. Walaupun juga yang mengkritik, yang menghujat, yang mendebat juga banyak. Tidak apa-apa. Artinya, tadi kalau Prof. Angel sampaikan, buku ini ada yang didebat, ada yang dikritisi. Daripada kita kritisi angin dan yang ditulis abab saja, jadi maka ini ada sesuatu yang baik. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin mengajak melihat buku ini ada 6 pendekatan. Ini di era digital, saya ingin menyampaikan bahwa polisi di dalam pemolisiannya setidaknya belajar ada 6 hal. Karena era ini adalah era berpikir. Ini bukan untuk dihafal. Belajar menghafal, ini kata Romo Mangun, adalah identik dengan cara belajarnya binatang sirkus. Maka ketika kita sekarang berpikir, ini adalah bagaimana kita melihat, memperlakukan, menghubung-hubungkan, dan menemukan sesuatu yang baru.
Kata Albert Einstein dikatakan begini, the true sign of intelligence is not knowledge but imagination. Itu yang tidak dipunyai AI atau mesin atau robot. Tapi kalau robot itu sudah punya kehendak dalam, maka saya sepakat buku ini. Kalau saya ingin Indonesia Shaping Security Agenda 2045 ini bisa menjadi suatu inspirasi, menjadi bahan kontemplasi. Yang pertama adalah saya mengajak saudara sekalian menggolong-golongkan. Karena kalau kita tidak bisa menggolong-golongkan akan berat, rumit, dan banyak sekali. Saya kasih contoh pelajaran SMP, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian masih ingat. Kelompok binatang itu sangat banyak dan sangat luas, miliaran. Tapi hanya golongannya ia melata, burung menyusui. I-nya ikan atau Pisces. A-nya amfibi, melata atau reptilia, burung atau aves, dan menyusui atau mamalia. Golongan kan besar lagi yang dibedakan vertebrata dan avertebrata. Ini menggolong-golongkan. Maka buku ini sudah digolong-golongkan, ada 5 bab, ada beberapa tulisan yang masuk di sini. Yang kedua adalah mulai berpikir secara holistik atau sistemik, bahwa suatu fenomena tidak berdiri sendiri, tapi berkaitan apa, mengapa, dan bagaimana suatu fenomena itu terjadi. Yang ketiga adalah berusaha memaknai atau memahami makna di balik fenomena. Yang keempat adalah berpikir model. Karena berpikir model semua dari sini ke sini, bukan sini ke sini. Kemudian yang selanjutnya adalah berpikir teoretikal dan konseptual. Konsep tadi memang bisa dikritisi semua. Sedangkan teori, orang sering mengatakan, itu teori, gitu ya. Tapi ketika ditanya, Bapak tahu nggak teori itu apa? Teori adalah hakikat hubungan antara konsep-konsep atau teori-teori. Hakikat itu intinya, hubungan antara konsep-konsep atau teori-teori. Bisa pakai konsep, bisa teori yang dihubung-hubungkan. Yang merupakan prinsip-prinsip pendasar dan berlaku umum atau basic principle and general untuk menjelaskan suatu fenomena. Maka kalau tadi kata Albert Einstein, dia mengatakan the true sign of intelligence is not knowledge. Hakikat dari kecerdasan bukan pada pengetahuan, tapi pada imajinasi. Kalau dukun itu ya urusan turun binatang, cuman di kita ini asal di bumi menyang, tidak bisa menjelaskan secara ilmiah. Maka saya juga mengapresiasi pada buku ini, saudara sudah bisa secara futuristik lah, setidaknya itu semua. Jadi secara konseptual dan satu lagi adalah mencoba melihat dari berbagai pendekatan, cara pandang dari sudut apa saja. Nah maka saya akan memulai next. Bahwa yang pertama kita melihat adanya bahwa negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat itu banyak sekali. Wah ini Prof. Angel saya mencoba membuat dengan model-model AI ini malah sebetulnya jadi rutin kalau bacanya itu jadi nggak karu-karuan. Tapi ya biar agak gaya-gaya, biar nggak kelihatan katrok gitu ya. Karena di sini ini saya sudah nyaris pensiun, kata Pak Anwar itu secara jelas gitu. Yang pertama adalah kuatnya ideologi, kuatnya pertahanan, kuatnya keamanan dalam negeri, kuatnya SDM sebagai aset utama bangsa, dan juga ada kuatnya sektor bisnis, dan juga adanya kuatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kuatnya hukum dan penegakan hukum, kuatnya birokrasi yang rasional dan anti korupsi, serta kuatnya seni. Bapak Ibu Saudara, saya kira ini adalah kaitan bagian dari pemolisian. Wah ini mohon maaf, ini kacamata saya ini manis jadi ada semutnya lewat. Pemolisian adalah segala usaha atau upaya yang dilakukan polisi pada tingkat manajemen atau tingkat operasional dengan atau tanpa upaya paksa. Berarti membahas pemolisian adalah membahas birokrasi dan juga membahas masyarakat. Pada ranah birokrasi kita bisa melihat bagaimana kepemimpinan, bagaimana administrasinya. Bicara administrasi tentu bicara perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan implementasian. Bagaimana pembinaan SDM, bagaimana untuk pembinaan logistik, dan bagaimana anggaran. Serta untuk operasionalnya, bagaimana operasional ini secara rutin, secara khusus, maupun kontingensi dan kapasiti, inovasi, dan kreativitas. Kemudian di ranah masyarakat kita juga bisa melihat ada 4 poin. Yang pertama adalah kaitan dengan bagaimana kemitraan. Yang kedua adalah kaitan dengan pelayanan publik. Nah ini yang juga di buku ini walaupun semua ada tapi belum secara eksplisit dituliskan. Pelayanan kepolisian itu pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Ini yang salah satu yang harus disampaikan. Dan kita semua menyadari bahwa di dalam masyarakat, polisi ini juga melakukan sesuatu yang proaktif dan problem solving, yang solutif. Menjadi polisi tadi dikatakan oleh Prof. Angel adalah satu kepercayaan. Mohon maaf kalau saya kutip bahasa Jawa. Kelangan bodoh, wira kelangan apa? Kehilangan harta benda itu tidak kehilangan apa-apa. Kehilangan nyawa, kehilangan separuh. Kehilangan nyawa baru kehilangan setengah. Kehilangan kepercayaan, kehilangan sakabehane. Kehilangan kepercayaan, kehilangan semua. Ya, next. Kepercayaan ini memang harus dibangun, bukan hanya tiba-tiba turun gitu ya. Kemudian kita juga harus melihat bahwa, ya lanjut, slide berikutnya. Saya, mengapa slide-nya ini saya suruh next gitu, biar ada slide yang masuk ngomong terus rano slide kan gitu ya. Ya biar ada yang dibaca lah begitu. Ya, karena kalau tidak apa bangun kepercayaan itu ada manfaatnya. Jadi polisi kudu ana labuhane, ana gunane. Jadi polisi ana nemu winates dadi kawula tanpa winates. Menjadi polisi harus ada manfaat. Tidak ada manfaat, tidak ada gunanya. Dan juga ingat, menjadi polisi itu ada batasnya. Tetapi jadi rakyat itu tanpa batas. Maka tadi sampaikan kenapa polisi coklat warna tanah. Jadi kalau pernah baca komiknya Judo Gua itu orang Korea, ada warna tanah, warna angin, ada warna langit, ada warna air, warna tanah. Kalau dari kitab-kitab itu manusia dari lempuk, ya inilah. Yang penting kita otaknya jangan separuh lempuk. Warna coklat ini gimana kita hidup, gimana kita makan, gimana kita tinggal, dan di sini akan menjadi bagian. Besok kalau mati pun juga dipendam masuk tanah lagi dan ambil jadi tanah. Kecuali Pak Eko pengen buruk sungai ya, mati-mati yang well, ya. Tetapi kalau kita melihat bahwa menjadi polisi yang membumi, telah disampaikan. Bagaimana tulisan inspirasi yang ada di sini membumi? Karena orang-orang pandai adalah bukan mempersulit, tetapi membuat orang itu gampang memahami dan menginspirasi. Kenapa tadi saya katakan saya pengen seperti Pak Tino? Pak Tino Sinden itu tidak ngajari yang pusing, lempung, garis, yang bagus. Artinya dia menginspirasi, dia memotivasi, dan memberi solusi. Artinya mungkin bukan polisi profesional yang dibuat-buat kayak yang lain, tapi cara pedagogiknya walaupun dikritik banyak orang, tapi itu lain. Nah maka sama sebagai polisi, bagaimana polisi itu menginspirasi, memotivasi, memberi solusi, jadi panutan, jadi contoh, pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Ojo jas, bukan ikat belakang, bisa ngajari tinggal iso ngelakon. Hanya bisa ngomong doang, bisa merintah marah, belum mati aja sudah jadi hantu, nanti mati dan babi ngepet. Wow, sudah banyak disumpah, jangan disumpah-sumpah. Berkali-kali saya katakan, menjadi polisi itu berat, kalau bukan gila. Karena tadi yang malah ceritakan dengan hati nurani, Profesor Sarjana mengatakan, polisi di dalam komunisnya ada O2, otak, otot, dan hati nurani. Nah itu gak ada, ambil. Orang umum itu hanya mau ngopain, madon, malik, mabuk, apalagi mata.
Jadi polisi ini mau santos iso. Apa? Meres, makoki orang bisa pulang balik ke orang itu, bandari iso, bikin iso, rumput. Maka menjadi polisi itu tadi setuju banget hatinya. Kita ini orang berdosa yang kita jangan jahat. Kita ini jahat. Ini hormat. Maka polisi ini, buku ini sebetulnya bagaimana ke depan? Lagi Prof. Angel menyampaikan, Smart Policy ini gawat, bisa dipahami beda. Betul. Kalau tidak berhati nurani, maka, nah ini Pak Eko itu kepala sekolah bisa SPMD yang bentaka tidak dindoro. Kehebatan Pak Eko adalah para peserta didiknya ketika berkuasa tidak jahat. Nah, ini yang berat. Nanti Pak Eko ditanyai Indoro ini kemplo, kocok, wentok, pedes gitu. Sopo asas bime? Nah, sopo asas bime? Sudah. Kakak harusnya untungnya ngajari bilang, nggak perlu bayar. Ini yang harus dilakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam buku ini tata kelola sampai kepada bagaimana menunjukkan sumber daya manusia itu menjadi aset utama. Maka pendidikan yang saya juga pernah canangkan dulu adalah berbasis moral dan literasi untuk mentransformasi, mengkaji dan mengembangkan ilmu kepolisian agar para peserta didiknya mahir, terpuji, patuh hukum dan unggul atau presisi atau profesional kerja bermoral dan modern. Kenapa literasi? Literasi ini bukan sebatas baca tulis, tapi bagaimana perbuatan cek. Nah ini salah satu bagaimana ini nancep di kepala orang. Nancep menjadi tradisi. Jangan nulis kalau diperintah, nulis kalau dimarah. Nulis untuk sesuatu. Kata Immanuel Kant, sesuatu yang menjadi tugas pokoknya. Tapi pamrih itu amoral. Maka moralitas itu nomor satu. Saya setuju Pak Alang itu. Moral nomor satu, literasi. Karena pendidikan tinggi, kalau literasinya rendah, maka dia akan lebih jahat dan lenggarong itu lebih parah daripada orang-orang bodoh. Yang bikin rumah orang pintar atau orang bodoh? Orang pintar. Yang bikin macam-macam itu orang pintar atau orang bodoh? Orang bodoh ya pengen, tapi nggak mampu. Maka disinilah polisi di dalam pemolisi ini, apalagi shaping security ajaran 2045. Menurut saya, 1. Private security, 2. Industrial security, 3. Public security, 4. Ecological security, 5. Cyber security, dan forensic security. Maka yang saya ingin sampaikan bahwa smart policy adalah harmoninya antara konvensional policy, electronic policy sebagai model pemolisian di era digital, dan forensik policy, karena ini era kenormalan baru. Ini era post-truth, era yang kebenaran mengalahkan kebenaran. Era ini menyerang otak, opini, persepsi, emosi. Kalau polisi diam, maka bagaimana akan melakukan? Bahkan beberapa hari yang lalu saya mencoba mengembangkan AI policy. Bukan polisi yang diganti AI, tapi polisi menjadi pawangnya AI dan menjadi orang-orang yang ada di balik AI itu untuk bermanfaat. Karena ada kemungkinan terjadi AI kriminal. Ini semua bisa dibuat dalam hitungan detik, cepat sekali kok, nggak sampai 5 menit selesai, gitu. Nah kalau mereka interpretasinya keliru atau di tangan orang jahat, bisa saja merubah-ubah apa saja. Inilah formnya forensik policy. Forensik policy itu bukan hanya nuklir, biologi, kimia, fisika, tetapi juga bisa dilakukan untuk sosial, karena masalah sosial. Nah, kita kadang-kadang, maaf nih, orang IPS itu dia bodoh, yang pintar orang IPA. Saya nggak setuju. IPA itu kalau ada bomnya gedang gitu, rata selesai. Tapi kalau ilmu sosial, terang. Orang ahli ilmu sosial takut di paradiran. Maka pada konteks ini, supaya smart policy ini tidak otoriter, maka pakailah dasar demokrasi.
Demokrasi itu tadi katakan yang pertama supremasi hukum, bahwa polisi sebagai penegak hukum dan keadilan. Yang kedua adalah memberikan jaminan dan perlindungan hak. Karena polisi di dalam kepolisiannya keutamanya demi kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban. Yang ketiga transparan. Bagaimana transparansi kini bisa dilihat dan akuntabel. Akuntabilitasnya itu secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional dan secara sosial, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Go to increase quality of life. Jadi artinya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Polisi sadar bahwa keberadaannya ini bukan bagi-bagi, tetapi mewujudkan keamanan dengan rasa aman. Kita mengatakan polisi itu harus anti preman. Keamanan dengan rasa aman. Dan satu lagi ada pembatasan dan pengawasan kewenangan kepolisian. Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon maaf kalau saya mengkritik. Sekarang ini pendidikan atau pelajaran atau yang kita lakukan itu ibaratnya hanya membuat daftar menu yang bagus, menarik, cantik, indah, yang rasa dipangan, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dimakan. Maka policing atau kepolisian adalah rasa. Bagaimana tadi rasa kemanusiaan, kepekaan, kepedulian, dan bela rasa bagi kemanusiaan, bagi keteraturan sosial dan peradaban. Maka polisi ini penjaga kehidupan. Wah, kok iso? Yuk, polisi ini sadar bahwa suatu masyarakat itu bisa bertahan hidup, tumbuh dan berkembang kalau ada produktivitas. Tidak ada produktivitas mati. Faktanya dalam proses produktivitas ada ancaman, hambatan, gangguan yang bisa merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas itu. Maka perlu etika, norma, moral, nilai-nilai, sehingga pada upaya menegakkan dan meningkatkan atau mengajak masyarakat mematuhi diperlukan institusi yang menangani, salah satunya polisi. Maka ketika polisi berdeklarasi sebagai penjaga kehidupan, polisi tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif, entah itu perang, entah itu terima suap atau pembacking yang ilegal. Yang kedua, polisi ini membangun peradaban. Polisi dalam kepolisiannya adalah membangun peradaban. Polisi sebagai penegak hukum dan keadilan, dan polisi menegakkan hukum itu untuk menyelesaikan konflik secara beradab, mencegah dan jangan terjadi konflik yang lebih luas. Dan ini juga untuk memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada para korban dan para pencari keadilan. Dan ini membangun budaya tertib dan dilakukan oleh polisi adalah untuk memberikan kepastian serta edukasi. Kedua, gak usah pakai kemuliaan, sangat mulia. Maka saya senang hukum ini ditulis. Maka banyak orang-orang dia nggak apa-apa, rombongan-rombongan kecil menulis. Karena era sekarang ini tidak guyon, tidak rukun. Kita kalau kumpul-kumpul itu hanya ngerasani, kalau kesah nyalah-nyalahkan. Sambat, sebut, sumbat, sambat. Mengeluh, itu cengeng. Nah ini saya mohon maaf nih, sering kali kepala Pak Anwar Kampayar terlulah disambalnya ngomongin koyo terus nandeki opo bagi tempat saya segala bebas terserah. Daripada saya dihujat, ya sekarang Pak Anwar boleh lah. Nek tunggu di syukur lah, ya apa-apa. Sampai kadang-kadang, ya gimana? Maka saya sepakat pada tata kelola adalah membangun birokrasi yang rasional. Birokrasi yang rasional adalah berbasis merit system. Bagaimana pendekatan yang impersonal, bukan personal. Karena pada ketika nggak banyak kepentingan, gampang mengerjakan. Nggak banyak kepentingan umat. Saya sepakat juga Pak Anwar bahwa menjadi polisi Indonesia harus multi talent, bukan hanya satu itu aja. Kira-kira itu. Apalagi ngaku Kapolri, ada langsung jadi datuk pimpinan sambil lari dia. Ini yang harus dilakukan. Ini ada Pak Irfan. Wah, Pak Irfan pernah ingat omongan saya bahwa kalian dan nasib itu tidak ditentukan oleh berat badan. Jadi guru bukan dosa, tidak apa-apa. Saya dari dulu kamu. Jadi memang ke depan perlu ada pemikir-pemikir, karena pemimpin itu pemikir,
Orang ditakuti itu karena pikirannya. Yang bisa merubah macam-macam itu bukan senjata, tetapi pikirannya. Maka konteks buku ini adalah menunjukkan sebagai pemikir. Mikir, tidak mungkin tidak pikir. Apalagi pakai bahasa Inggris, apalagi yang perintah Pak S. Terima kasih Pak S. Karena yang perintah Pak S cepat jadi. Nah, kalau yang perintah saya, tarsok, gitu, garap. Tetapi ini sesuatu tradisi ya. Tradisi akademik, tradisi berpikir ini harus dilakukan. Saya sebagai pelapor. Harus diperdebatkan. Kita dibiasakan debat. Debat itu bukan debat usir, bukan engkel-engkel, tetapi berdiam. Karena tadi saya katakan polisi penjaga kehidupan, polisi membangun peradaban, dan polisi ini pejuang kemanusiaan. Yaitu mungkin mengangkat harkat martabat manusia itu melalui dialog. Tadi katakan, kalau kita lihat di komunitas-komunitas ya, rasa guyub, rasa rumput, guyon itu udah hampir mahal harganya. Dulu ada guyon kualitas apa? Dulu ada namanya apa? Guyon mantap. Sekarang sudah susah. Pegang handphone, kalau ngomong pun ngegas, nadanya itu nada mencurigai, nada inilah apa. Ini yang harus dilakukan. Nah, maka konteks community policing yang beberapa hari yang lalu saya ingin sampaikan bahwa community policing itu kenapa community bukan society. Ini polisi dikritik dalam bukunya apa namanya, Bill, Police for the Future. Polisi tidak pernah mencegah. Polisi hanya lihat seperti fire brigade polisi ala pemadam kebakaran. Tetapi ketika polisi mencegah, maka membangun community policing, artinya ada dialog antara warga masyarakat yang mengenal dari hati ke hati. Keberadaannya bisa menjadi ikon keamanan yang boleh dikatakan cepat, dekat, dan bersahabat. Dan polisi ini keberadaannya juga bisa mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya gangguan kriminal. Polisi bisa memahami, bukan dipahami. Jadi kalau tadi sampaikan bahwa polisi Indonesia, kita mengatakan Indonesia satu prinsip serbudaya. Prinsip yang seperti prinsip pohon, akar, batang, bunga, daun buah. Mau pohon kangkung, pohon jati, pohon mangga, sama. Tapi implementasinya bisa bervariasi. Jadi ini bisa terus dikembangkan. Karena kalau Profesor Satipto mengatakan polisi yang baik adalah polisi yang cocok dengan masyarakatnya. Kalau Profesor Manli mengatakan polisi yang keberadaannya diterima, diakui, didukung, dan dianggap menjadi bagian dari masyarakat yang dilayaninya. Nah, disinilah memang orang gampang. Karena ketika kita menggunakan otak, motor, dan hati nurani, inilah yang kita lakukan. Kita berpikir futuristik, maka smart policing adalah harmoninya antara konvensional policing, electronic policing, dan forensik policing. Electronic policing yang akan dibangun adalah back office sebagai pusat KPDI, sebagai operation room yang merupakan bagian big data yang menjadi sentra pelayanan dan didukung AI dan network yang berbasis pada IoT atau Internet of Things, dan juga nanti menghasilkan algoritma yang berupa infografis, info statistik, info virtual yang merupakan prediksi, antisipasi, dan solusi yang bisa diakses on time, real time, dan anytime. Dan ini yang harus dilakukan. Bagaimana ini merubah mindset yang harus kita siapkan. Bagaimana kita mengembangkan media policing, market policing. Kita juga akan bisa mengembangkan border policing dan juga bentuk-bentuk policing yang lainnya. Itu kalau tidak dilakukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Karena disinilah kita bisa mendeklarasikan bahwa polisi dalam agenda 2045 tetap bisa menjadi penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan sekaligus pejuang kemanusiaan.